ada proses autentikasinya. Sebenarnya di sini ada identifikasi pengguna, nanti pengguna masukin nama sampai nomor didaftarkan. Kemudian autentikasi selanjutnya pengguna verifikasi identitas menggunakan metode seperti password, sidik jari, dan salam jejak. Setelah itu nanti informasi yang dikirimkan pengguna ini akan dibandingkan dengan yang ada di database. Dan kalau sama, maka lanjut ke otorisasi, yaitu pemberian hak akses dan izin berdasarkan identitas dan peran pengguna dalam sistemnya. Yang ketiga, ini lebih ke admin ya, ada pemantauan. Jadi ada analisis aktivitas pengguna untuk mendeteksi penyalahgunaan atau ancaman. Nah, selanjutnya ada manajemen hak akses dan izin. Nah, teman-teman kalau buat web atau aplikasi, biasanya ada beberapa hak akses atau izin yang harus dimanajemen. Yang pertama itu ada administrator atau admin. Dia ini tugasnya untuk mengelola seluruh sistem dan sumber daya. Selanjutnya ada pengguna, akses terbatas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya ada grup, kumpulan pengguna dengan hak akses yang ditetapkan berdasarkan perannya masing-masing. Dan ada tamu, hak akses yang paling rendah hanya untuk tugas terbatas atau terpantau. Nah, selanjutnya dalam sistem keamanan ada enkripsi dan teknik perlindungan data. Enkripsi, di sini enkripsi itu definisinya mengubah data menjadi bentuk tidak terbaca dengan algoritma khusus. Contohnya, misalkan kita input di database ya selamat datang ya, selamat datang. Nah, nanti di database itu akan dienkripsi jadi kode-kode yang nggak kebaca gitu. Ya. Nah, tapi di sisi pengguna nanti akan terbacanya tetap selamat datang gitu. Itu salah satu contoh enkripsi. Kemudian ada kunci rahasia, yaitu kata sandi pada yang dibutuhkan untuk mengakses dari enkripsi tersebut. Dan yang ketiga, backup dan pemulihan. Nah, kalau kita buat apa-apa, kalau itu seperti buat web, jangan lupa di backup ya. Silakan biar rekam Muhammad ya. Tadi aja belum terekam. Sistem deteksi intrusi dan firewall. Firewall akses tidak sah. Sistem deteksi intrusi dan firewall. Firewall memblokir akses tidak sah dengan memeriksa lalu lintas jaringan. Biasanya ini website yang harusnya yang dipakai harus pakai VPN. Kalau pakai jaringan Indonesia kita nggak bisa mengakses. Biasanya begitu. IDS atau IPS. Mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan, mengindikasikan serangan. Itu apa itu ya? Log dan audit mencatat semua aktivitas pada sistem untuk analisis dan investigasi. Yang keempat ada notifikasi, memberikan peringatan jika terdeteksi ancaman atau penyalahgunaan sistem. Selanjutnya ada pembaruan dan patch keamanan. Yang pertama ada identifikasi kerentangan. Itu sistem yang akan mencari celah keamanan yang mungkin dimanfaatkan oleh penyerang. Yang kedua ada pengembangan patch. Patch ini kayak tambahan buat memperbaiki celah yang tadi. Terus yang ketiga ada implementasi pembaruan. Setelah patch siap, kita harus segera menginstalnya untuk melindungi sistem. Jadi kesimpulan dan rekomendasi yang pertama kesadaran keamanan untuk meningkatkan pemahaman pengguna terhadap praktik terbaik keamanan sistem operasi. Yang kedua adalah pemantauan respons untuk memantau aktivitas sistem dan menanggapi insiden keamanan secara efektif. Yang ketiga ada konfigurasi yang aman untuk menerapkan pengaturan sistem operasi yang meminimalkan celah keamanan.
tadi belum? Tadi saya udah rekam sebenarnya, cuma karena dia mati sendiri. Oke, ini tema yang menarik tentang keamanan ya. Tanya kan? Tanya. Silakan yang mau bertanya, saya open terkait keamanan. Terus pembahasannya tadi lumayan ya. Apa kenapa dicopot ini? Ya, gimana? Ya. Sambil menunggu pertanyaan, nanti sebut nomor kelompok ya. Pertanyaan nomor kelompok. Enggak, Oh, sengaja. BBT ini BBT. Bilang nanya. Bilang ya. Sengaja bilang nanya. Sabar dalam perjalanan. Ini semua PPT udah ada di drive kan? Yang udah pernah tampil? Udah ya? Oke, sambil nunggu pertanyaan saya nanya dulu ya. Ya, oke. Tadi lumayan ada apa istilah deskripsi ya? Nah, maksud saya itu gimana sih metode deskripsi? Kan kita nulis kata-kata bahasa Indonesia biasa. Diterima oleh si A kan? Berarti kan deskripsi itu sebelum dikirim data diacak dalam perjalanannya kan? Nah, diterima penerima diterjemahkan lagi menjadi yang normal. Nah itu metodenya gimana ya? Macamnya gimana? Terus yang nerima bisa balik baca itu gimana? Tunggu dicatat dulu. Metode deskripsi. Ini tadi pembahasan dia lumayan bagus karena dia nulisnya ringkas tapi paparannya banyak gitu ya. Oke, berarti terus tadi sempat disinggung juga soal security di sistem operasi ya. Ada grup, ada user, gitu, ada rule gitu ya. Yang tadi dulu aja, yang lain mau nanya nggak? Silakan. Atau mau dijawab dulu? Ki? Siapa mau jawab? Hah? Kumpulin. Oke, silakan. Udah dikirim ke PPT-nya? Belum. Dingin, tetapi tidak kejam. Berarti nanti Vicky menjawab berdiri biar terekam. Si Muhammad juga. Silakan satu kelompok satu. Udah. Apa-apa tanya aja, kayaknya mereka cukup menguasai ya soal ada Bayu, ada Vicky, ada ini, ada Vicky, ya. Sakit. Pengaruh itu Pak efek samping. Ya silakan. Oke, dari kelompok mana? Wah, kepala caca. Ya, oke, kelompok mana? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Tapi tabel 1. Jelas. Ya, setelah sente harus susah nanyanya, silakan. Amal Adi nih. Ya, Tapi kan tadi ada apa nih yang keamanan itu ya, yang malware kan. Itu kan kalau misalnya kayak software ataupun
terkontaminasi. Terkonti ya, itu dia. Kontaminasi. Nah, terus kalau misalnya udah kena virus atau malware, pencegahan paling pertama tuh apa sih? Antibiotik. Ya, BPT-nya kirim. Iya, BPT kirim. Lewat tuh. Gimana pencegahan kalau sudah terkena malware gitu ya? iya, Pak. Pencegahan pertama kan? Ya. Biar nggak kena lagi gitu ya. Iya, Pak. Pandai coba. Jadi ente jelasin dulu malware itu apa, kayak mana serangannya, kayak apa serangannya. Oh, Fadli kan yang jawab. Ya, bilang ada banyak. Gak apa-apa, buka ChatGPT boleh ya. Hotspot dulu. Jangan cowok. Mana ininya? BPT-nya. Piki. Ini Ini Pak Tuki, PPT ini view. Ayo. Yuk kirim Pak. Jadi jawab pertanyaan kelompok satu ya, jelasin dulu malware apa, jalannya kayak mana. Oke. Oke, silakan. Siapa yang jelasin? Fadli kan? Ya. Tunggu kan? Mencegah malware, memasang dan mempengaruhi antivirus, kita selalu update sistem operasi dan perangkat lunak. Terus hindari buka email atau konten yang mencurigakan dan hindari file dari sumber yang terpercaya. Gampang. Ya, Tadi ini sempurna aja. Pak harus masang antivirus gitu. Terus ada antivirus. Terus selalu update. Terus yuk, akhirnya itu ini perangkat lunak jahat yang dirancang untuk merusak dan mengakses untuk mencuri data dari komputer atau perangkat lain. Oke. Ini Gas ya? Puas ya? Pokok. Oke. Gimana Jadi- sih? Malware itu gimana aja? Malware ada banyak. Ada virus, bom, Trojan horse, ransomware, spyware, adware, rootkit, sama cryptojacker. Cara pencegahannya itu yang pertama pasti matiin koneksi internet. Itu udah pasti. Yang pertama, pencegahan awal. Setelah itu lepaskan perangkat eksternal. Putusin koneksi USB bahasanya, putusin kayak kabel-kabel USB dicopot. Yang kedua harus merasa kalau misalnya kinerja komputer itu menurun. Yang keempat pasti ada file atau program yang muncul tapi kita nggak merasa punya itu sebelumnya. Terus biasanya ada pop up iklan yang berlebihan. Itu yang gejala awal. Setelah itu buat pencegahan awal udah pasti restart laptop lah, restart device, putusin koneksi, sama kalau bisa istirahatin dulu device-nya. Jelas ala bengong. Sudah, ini puas kan? Silakan pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan saya dulu jawab. Deskripsi gimana? Ya. Duduk kok. Berdiri aja biar rekam tadi udah belum buka. Oke, dulu nggak apa-apa. Tadi Pak Jun nanya deskripsi ya. Deskripsi Ya, itu ada metodenya dua jenis. Yang pertama itu ada simetrik dan asimetrik. Nah, yang simetrik itu adalah kunci yang sama yang digunakan untuk enskripsi dan deskripsi. Yaitu contohnya misal kita ngirim hello world, itu tuh ada kunci enskripsinya seperti kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Yaitu ada 16 karakter. Terus ada asimetrik. Simetrik itu menggunakan pasangan kunci, yaitu kunci public untuk enskripsi dan kunci private untuk deskripsi. Itu contohnya kayak kita ngirim hello world nih, yang apa, chapter text-nya tuh menjadikan data yang acak, dan tujuan enskripsi ini untuk melindungi selama pengiriman
dan menjaga keamanan kerahasiaan informasi dalam penyimpanan. Dan yang ketiga, mencegah akses yang tidak sah. Coba. Ya, oke. Silakan. Jadi sambil udah ada pertanyaan belum? Belum. Gitu. Jadi kurang lebih enkripsi itu adalah pengiriman data dari pengirim ke penerima dan datanya diacak dan dipecah, gitu ya. Jadi misalnya nih, anggaplah kita mau kirim motor, oke? Itu nggak mungkin dikirim utuh, dikirim dulu banyak, ya, dikirim dulu stangnya di waktu yang berbeda, gitu ya. Nah, dengan dipecah itu ibarat jadi puzzle lah ya. Di penerima itu kan ini sebenarnya untuk menghindari sabotase di tengah jalan, betul kan? Jadi data itu kan dikirim. Sebenarnya kalau kayak ATM itu kan datanya ada di atas ya, mengalir. Itu kalau disabotase di tengah kan bisa jadi diambil alih kan. Nah, dengan dipecah tadi, pecahannya di enkrip. Nah, belum tentu orang ketika dapat datanya dia belum ketemu sambungannya, gitu loh ya. Jadi misalnya ketemu ban doang ya belum tentu dia bisa mengambil motornya kan. Nah, dipecah. Nah, terus tadi ada key public, ada key apa lagi? Ya, bisa jadi penerima hal memasukkan kunci tertentu. Itulah kurang lebih banyak deskripsi gitu ya. Nah, sama WhatsApp di kalian di deskripsi juga begitu kan. Ada di deskripsi, di backupnya di deskripsi gitu kan. Kalau backupnya dibuka itu nggak bisa dibaca. Kurang lebih begitulah. Nah, kalau yang syamar makhluk tadi apa sih penanganan kalau udah kena ya? Kalau udah kena biasanya diobati, dituin lagi masih ada bekasnya. Masih bekas ya. Gak mungkin pulih 100%. Ya, paling aman itu gunakan backup, gitu kan? Kalau udah pernah kena ya sudah, backup yang belum kena di restore, gitu ya. Contoh keamanan di web, kalau kalian mau bedain di web itu kan ada HTTP, ada HTTPS ya. Nah, itu beda kan HTTPS itu ya? Apa HTTPS? Oh, mereka aja gaul ya. HTTPS apa kira-kira? S-nya itu lebih secure ya. TPS tuh dia lebih aman buat mengenkripsi data antar perangkat menggunakan browser. Ya, itu istilahnya ada dipasang SSL kan. Jadi misalnya kalau misalnya punya data di browser, biasanya kebanyakan makanya HTTPS. Oke. Jadi balik lagi ya, presentasi ini bagian dari diskusi ya. Nah, bawa wawasan kan. Udah nanya belum? Udah kirim belum ya? Udah. Sekarang nanya. Kalian nanya ya kalian yang ngerti gitu aja. Biar mereka jawab. Wajar boy. Nabi bukan manusia. Udah, ada. Oh, baca dulu ya. Ayo Din, nanya sama. Ada tanya apa? Udah yang udah diwakili ya. Udah. Kelompok yang belum nanya, baru kelompok 2 gitu. Saya tanya Baris. Jangan guys lagi fokus presentasi hidup ya. Udah dibersih ya. Itu slide dibuka tuh bos. Dari pertama coba jalanin siapa tahu muncul pertanyaan. Oke, coba dari yang pertama. Slide pertama, Mas. Ini Pak. Iya. Iya. Ini yang tadi Vicky sampaikan ya. Ulang di dong. Ini sebentar amat sih Ki nyampainya. Singkat, padat dan jelas Pak. Oke. Hah? Sudah. Saya banyak. Ya udah
Udah, Pak, ini kan bicara demokrasi ya. Kan demokrasi nggak cuma Windows ya. Ada Linux ya. Kebanyakan di server itu basisnya yang dipakai apa? Kalau itu tergantung kebutuhan sih Pak. Ya. Ada orang yang memakai biasanya kalau setahu saya Linux itu kepake di UI UX. Ya. Kalau misalnya buat lebih ke misalkan dia butuh sejenis kayak buat apa ya bahasanya? Jadi coba sekarang apa yang membedakan orang lebih banyak bilang Linux lebih aman gitu ya. Nah, kenapa server banyak pakai Linux ya? Itu enggak. Ya kan server itu basisnya Windows ya kan ya. Benar enggak? Jadi server basisnya Linux atau Windows? Lebih banyak mana? Ya. Kenapa? Why? Ya ini. Ya boleh. Kenapa Linux itu dianggap lebih aman? Atau lebih kuat? Oke. Dia nyari langsung di GPT tidak ada. Justru di kalangan end user pengguna kalian kan rata-rata pakainya Windows ya. Tapi rata-rata kalau di basis server itu udah Linux. Tapi kan apa ada kemungkinan kalau misalnya kita beli device dari device-nya itu udah ada bawaan Linux? Ya ada memang server yang khusus untuk Linux. Dari maksud saya bawaan dari device-nya itu misalnya laptop baru mau beli nih langsung udah ada Linux-nya itu udah ada. Ada juga. Karena dia kan cenderung gratis. Jadi kalau mau beli laptop bolongan biasanya biasanya Linux. Oh, Kalau laptop bolongan itu artinya tidak ada OS di dalamnya ya. Tapi kalau kalian minta Windows, biasanya laptop dengan ditanam Windows itu sudah lebih mahal dibanding laptop tanpa OS. Pak, oh ya siap. Ini pakai mau nanya Pak Andri. Oh ya. Wah, disuruh tias dong, disuruh tias. Next. Ya. Wah ini proposal nih ya. Tunggu dong, udah apa ini? Kelompok berapa? Kelompok 7. Trojan dan Worm apa sih? Dan berikan contohnya. Apa? Trojan dan Worm ya. Yang tadi disebut aman. Berikan contohnya. Pandi jawabnya. Oh, maunya pandi aja. Oh ya. Nanti saya Trojan dan Worm. Oke. Ya. Ketik aja di chat GPT apa itu Trojan, apa itu Worm. Tapi baca dulu, sampaikan tanpa baca. Oke. Apa Trojan itu? Udah fix belum mengganti besok? Udah. Selasa ya? Fix ya? Debutnya Mas Ais. Ya Selasa. Ada lagi kelompok lain mau nanya selain Trojan dan Worm? Tidak. Kita pertanyaan ke vaksin jam 12 ya, biar lewat jam 12 aturannya ya. Ini jam 12 bukan. Siap. Apa sih ya? Tambahin ya, BIDOS. Tahu BIDOS nggak? Terus, siap. Apa itu BIDOS? Ya, jelasin BIDOS itu seperti apa, serangannya itu bahaya nggak? Jadi ini mau jadi pertanyaan apa BIDOS nih? Oh ini udah mau nanya BIDOS ya, tanya saya. Ya, Pak. Nanya apa? BIDOS.
Paksa. Oh yaudah, anggap pertanyaan dia sih dulu lah ya. Apa? Ini juga apa saya? Oh yaudah, cara kerja antivirus itu gimana? Oh, Gimana sih dia bisa bilang itu virus gitu ya? Ngobatinya gimana gitu ya? Kelompok 1. Oke. Kelompok 1, cara kerja antivirus. Iya boleh. Kalau Fadli requestnya Kais. Udah mau jelasin Fadli? Ya silakan. Ini ayo nih. Udah, aksen udah jalan dulu. Aksennya sampai 13 berarti ya. Ya oke, silakan Fadli dijawab. Untuk Kais. Jenis malware yang menyamar sebagai program atau malware yang alamatnya satu itu contohnya seperti kayak bunuh game. Terus kan dia tampaknya aman tapi mencuri data pribadi saat diunduh. Terus buat jenis malware yang bisa menyebar sendiri ke perangkat tanpa perlu bantuan pengguna. Nah contohnya seperti ini Blasterworm yang menyebar aplikasi celah keamanan di Windows tanpa interaksi pengguna. Trojan Worm. Ya. Jadi bedanya Trojan sama Worm itu Iya, iya. itu. Udah Kais sudah dijawab belum? Hah? Aman. Itu tidak ngomong. Kalau misalnya itu pertanyaan Apa coba ulang? Tadi bapak apa? Dos. Apa itu DDoS? Oh enggak, pertanyaan dia aja yang jawab tadi. Cara kerja antivirus ya. Ya, bapak juga. Ya plus DDoS. Eh, DOS sama DDoS. DDoS itu distribusi denial of service. Biasanya dia nyerang apa ya? Misalnya ada 5 server nyerang ke satu komputer. Contohnya begitu. Kalau misalnya DOS, dia biasanya efek samping DOS itu cuma memperlambat device. Jadi device jadi lama banget. Biasanya begitu. Terus kalau dampak DDoS itu bisa lebih parah mungkin, entah device-nya mati ataupun kehilangan data, terus nambah apa ya, biaya operasional lah bahasanya. Kalau DOS paling cuman laptop jadi nge-lag doang biasanya DOS denial of service. Ya, oke. Cara kerjanya Cara kerja antivirus ya. ya. Apa ya? masa paling jauh. Ini Oh, beli. Jadi DDoS itu denial of service. Logika sederhananya gini deh ya. Ada satu target diserang bersama-sama dari banyak titik. Gitu. dikeroyok lah, dikeroyok. Gitu ya. Targetnya sebenarnya benar, servernya jadi lambat, tapi kalau server nggak kuat jadi down sebenarnya. Contoh misalnya dia, kita punya HP, saya punya teman 1000 orang, saya bilang kirim SMS bersama-sama ke nomor si A, gitu kan? Nah 1000 orang ini kirim SMS bersama-sama ke nomor si A. Nah nomor si A otomatis menerima SMS 1000 SMS dalam waktu yang bersamaan, gitu kan? Melek gak kira-kira? Boleh. Dan lebih bahaya lagi, pengirim satu orang bisa ngirim 100 kali.
tapi dengan algoritma looping, gitu ya. Jadi kalau satu orang ngirim 100 kali, ada 1000 orang, berapa jumlahnya? Betul kan? Nah, bayangin di HP si penerima, kira-kira ngelag nggak? Nggak kuat, meledak. Ya. Artinya apa? Penerima kan kerja terus, akhirnya saya produk. Mungkin Ya, nggak DDoS yang paling gampang itu biasanya Virtex bentuk chat WA. betul. Betul ya? Paham ya? Jadi misalnya ya sering terjadi di jalan macet pernah lah ya. Jalan itu sebenarnya tampungannya cuma 100 kendaraan. Tiba-tiba jutaan kendaraan masuk. Ya, dari titik itu kan dari perang. Maka jalan macet itu cenderung ketika banyak perapatan pertigaan. Di jalan sepanjang pos sampai dengan Garut itu kan sering macet ya. Karena kan jalurnya satu, titik keluarnya satu, masuknya banyak kan. Dari Cimone masuk, dari Panarap masuk, gitu kan. Dari Cisadane masuk, itu kan jalur masuk semua ya. Keluarnya kan cuma satu titik. Nah itu sering jadi macet. Jadi analisa macet juga bisa dari situ. Cuma nggak tahu polisi paham nggak? Ya kayak keran lah ya. Itu satu keran tapi banyak sumber masuknya. Akhirnya macet kan. Oh, tanya. Oh iya. Yang itu udah menjawab belum? Iya. Cara kerja apa tadi? Antivirus. Antivirus. Yang siapa? Yang pertama pasti dipindahin dulu scanning. Itu buat nyari setidaknya ada malware ataupun virus-virus yang ada. Itu biasanya minta ya, scanning di file, folder, sama sistem-sistem lainnya lah. Yang kedua, pembacaan database. Biasanya isi file, terus isi folder, dideteksi dulu. Yang ketiga, baru misalnya kalau ada virus, biasanya entah dia otomatis kehapus sendiri ataupun laptop akan restart ulang. Itu yang biasanya. Yang terakhir pasti ada pembaruan antivirus. Ada yang berbayar dan ada yang nggak berbayar. Gitu. Ya menambahin. Izin nambahin Pak, mungkin Oh ya. memberi kayak peringatan gitu ya, apa file itu mau di-download, ada pemberitahuan atau peringatan kalau filenya ada virus. Jadi di aplikasi antivirus itu udah ada database sendiri itu. Yang mungkin ada ya. Nanti kan habis karena di scanning itu sama itu domain di dalam database. Kalau ada kemungkinan biasanya itu di karantina dulu tuh. Karantina itu butuh notifikasi. Notifikasi itu baru tuh nggak bisa enggak bisa. Mau di-download apa enggak, semuanya pemberitahuan. Ya. Jadi mau ditambahin benar tadi ya, yang mau ditambahin tadi. Sebenarnya virus itu berkembang lebih cepat dari antivirus. Virus itu bekerja di mana biar antivirus nggak terdeteksi. Penjahat itu bekerja lebih pintar dari polisi. Maka sering ada kecurian, lalu ada polisi nangkep, gitu kan? Tapi kan ada modus baru lagi nih, gitu ya. Nah, antivirus sebenarnya punya database virus. Ketika dideteksi sebuah virus, di-compare dengan daftar virus yang ada. Kalau belum ketemu, walaupun virus bisa dianggap bukan virus. Tapi ketika kita update patch, gitu kan, nah baru dia bisa ketemu, gitu ya. Nah kedua, kalau cara kerja antivirus pasti dia blocking bagian-bagian sensitif, gitu kan. Kalau di Windows itu ya bagian untuk revisi dikunci, kemudian hidden filenya dikunci, untuk open hidden, nah itulah banyak panjang lah ya. Terus virus punya segitiga pengaman, gitu ya. Segitiga pengaman itu gini, dia pasti menyisipkan 3 file dalam waktu bersamaan, di mana file 1 akan mengontrol file 2,
file 2 akan mengontrol file 3, file 3 akan mengontrol file 1. Jadi dia punya apa sih, menciptakan diri sendiri lah ya. Kalau file 1 dibunuh, dimatiin, file 2 bertugas menghidupkan file 1. Nah, jadi dia ada segitiga tuh. Jadi virus antivirus itu bisa dibunuh dalam waktu yang bersamaan. Nggak bisa satu-satu. Kalau dibunuh file 1 aja, pasti hitungan detik file 1 hidup lagi. Maka kalau saya nangani virus, biasanya saya manual, saya nggak pernah pakai antivirus, gitu ya. Saya pakai perintah DOS, mematikan 3 proses dalam waktu bersamaan. Pakai big file aja beres, gitu kan. Asal tahu konsepnya, misalnya si Amar, si Vicky, sama si Fadli ini, ya. Amar bilang kontrol Vicky, kalau Vicky-nya diganggu ya Amar melindungi Vicky, gitu kan. Vicky melindungi Fadli, Fadli melindungi Amar. Nah, kalian bayangin kalau 3 ini saling melindungi gimana? Ya, ketika Vicky diganggu ada Amar yang melindungi sampai. Jadi caranya adalah 3-3-nya harus dibunuh dalam waktu bersamaan, gitu ya. Itulah. Simpelnya antivirus begitu. Jadi harus dibunuh dalam waktu bersamaan. Betul ya? Sama, sekarang mah ATM udah aman. ATM tahun 90-an dulu, kayak misalnya kita punya ATM BCA, betul nggak? Saya dulu tahun 90 pernah menyuntikkan ATM BCA sampai 10 ATM. Kan ada mesin buat ya. Kita 90 ya. ATM-nya saya suntikan, lalu 10 orang ini masuk di ATM yang sama. Komunikasi lewat HP, jadi jangan masukin dulu gitu ya. Oke, masukin bersama, pencet kunci bersama, di waktu yang bersamaan ada pengulangan saldo gitu ya. Anggaplah saldo saya 1 juta, saya bilang setiap orang ambil saldo saya 100.000 ya, saya bilang setiap orang ambil 100.000. Di waktu yang bersamaan dengan gerakan yang sama, sama-sama ambil 100.000. Yang keluar 100.000 masing-masing dong, 1 juta kan? Padahal saldo saya cuma 100.000. Itu alatnya banyak dijual loh. Nah bayangin saldo, oke, 100.000 saldo 100.000 bisa keluar juta karena gerakannya sama, keluarnya sama-sama, sama-sama ngeluarin dong. Kan duit yang udah keluar nggak bisa ditarik lagi. Biasanya bingung kenapa keluarnya 1 juta pada satu. Mari kita coba. Sekarang coba kalau bisa gandain ATM banyak, kan alat menggandakan ATM banyak. Masih skill enggak? Ya, dia udah real time. Tapi ada satu, sebenarnya kalau mau dibobol tetap bisa sih, gitu ya. Bisa. Kalau mau begitu kita bakalan bantu juga kayak tadi. Kita nyerang DDoS servernya BCA. Nah 10 orang melakukan bersamaan. Jadi artinya transfer datanya lambat. Tiba-tiba ada orang yang hamil. Tapi yang melihat melibatkan pihak yang canggih lagi lah. Ada sistem yang nyerang, ada sistem yang nang. Kedua, perlu diketahui gimana bank itu bisa aman. Apakah dia kuat? Enggak juga. Sebenarnya di atas orang hebat masih ada orang hebat, itu kan? Di atas penjahat masih ada penjahat. Kalau kalian misalnya hacker nih, ya bisa nembus bank aja mindahin duit 100 perak, betul ya? Misalnya ente nih bisa ngebuktiin ke bank bikin video, saya bisa memindahkan 100 perak dari si Bayu ke si Amar. Videonya kirim ke BCA. Langsung kalau enggak dalam hal kalian dirawat. Kalau gitu yuk itu jaga sistem saya deh. Bulan saya kasih. Mereka paham kalau orang yang melapor gitu dilaporin, pasukannya akan banyak yang mengganggu lagi. Ada grupnya men, ya. Maka ada perang Indonesia Australia kemarin, perang dengan
Jadi kalau misalnya wah si Amar nih, kalau Amar di penjara, anak buahnya repot nih habis semua. Ada aliansi. Mending saya merawat Amar aja dah. Udah mas. Boleh Pak, saya Pak. Saya rawat Amar, saya gaji dia 2 juta sebulan. Udah. Saya bilang ke Amar, tolong ingetin teman-temannya jangan ganggu rumah. Itu yang lebih utama kalau itu kayak istana sendiri. Yang mana? Jago kayak yang gitu. Kenapa justru nggak pada kerja di istana? Ya enggak, mereka jadi profesional. Orang kalau kayak gitu biasanya otodidak dia. Atau tidak. Banyak aktivitas juga kayaknya. Dia nggak belajar kayak kita biasanya. Dia Kalau nggak belajar- salah di sini ada satu mahasiswa baru itu teman saya baru jalur LPL ya. Profesi dia sekarang itu megang 250 bank. Kuliah di sini kan? Kuliah di sini. Kuliah di sini ada. Dan lagi proses semester. Samping lu nggak sih? Saya tahu persis dia itu dulunya hacker, lalu menjadi security system. Sekarang penghasilan dia udah ratusan juta karena ngamanin 250 bank tadi. Dia cuma dengan cara tadi gitu kan. Nah, tapi akhirnya dia diakui di berbagai bank dia sebagai apa sih backup sistemnya bank. Bang Kolili. Ada mahasiswa sini ada. Itu yang rusaknya kogen gue. Iya, dia juga ada. Udah oke, udah ada lagi pertanyaan? Udah ya, udah mau nanya? Ya, mau nanya? Yun mau nanya Yun? Ya. Iya. Tahu aja udah lucu. Jadi materialnya yang masuk itu Cyber security belum berani, tapi bisa. Masa lalu. Bapak pakai isi global ya. Oh, enggak. Jadi Tangerang itu dulu ada namanya Tangerang Underground, kemudian ada The Billboard. Dulu tahun 2001 ke sini itu sampai 2010 saya membina beberapa komunitas hacker. Membina itu tahun-tahun itu saya sering mengadakan seminar live hacking. Jadi seminar 2009 kan saya aktif menjalankan seminar lepas lah ya, dari Jogja Hacking, dari Jasakom. Cuma saya agak ekstrim adanya live hacking. Waktu seminar langsung demo ngedonin web-web tertentu, server tertentu gitu lah ya. Dan ketika saya mau seminar itu pesertanya bisa sampai 1.000 orang. Jadi kalau saya udah gelar seminar itu dari Jogja datang, malamnya udah pada nongkrong di event aula karena narasumber yang saya ajak itu benar-benar praktisi, bukan dari dosen gitu ya, benar-benar seorang hacker yang memang sering nembus gitu ya. Nah kalau saya mau seminar itu pasti diyakini pada cyber dari kepolisian itu banyak. Jadi malamnya udah diintegrasi, ini bapak mau nyerang server mana nih? Wah saya mau nyerang server Australia, luar negeri. Dulu coba. Nah di antara mereka yang saya ajak dulu, sekarang udah ada yang sukses. Itu yang saya bilang megang 250 bank dan jadi mahasiswa sini sebenarnya. Dia kena masuk tahun kemarin jalur RPL. Tahu jalur RPL ya? 2002. Ini RPL. RPL itu tahu ya? Kan di Bapak ada jalur RPL ya? Rekognisi pembelajaran lampau ya. Jadi sebenarnya dia orang udah hebat, punya ilmu. Kan dibuka secara nasional kan? Dia daftar dengan mengakui mata kuliah udah lewat gitu ya. Misalnya algoritma dia udah lewat gitu kan? Di tes itu udah nggak perlu jalan lagi lah. Itu RPL. Nah, kalian kalau punya ilmu juga bisa masuk jalur RPL. Oke, jadi
Jadi hari ini saya anggap diskusinya lumayan ya, nambah pengetahuan ya. Ada pertanyaan lagi nggak ada? Kalau nggak ada ya sudah. Oke. Oke. Nah, berarti dua kelompok lagi siapa? Haris, satu lagi mana? Oke. Hari Selasa jam 2 ya. 1 jam, oke. Nggak ada tanya jawab ya, presentasi aja. Jadi ini memang belum, saya minta dulu. Ya paling di sini lagi lah ya. Ya, ini oke. Kalau bagi Selasa besok tanggal berapa? Selasa besok tanggal berapa? 24 ya? Ya udah, yang Natal, yang lagi Natal nggak masalah nggak hadir ya. Aduh, bisa berarti. Kecuali tampil di sana. Santap. Saya coba konfirmasi dulu ya. Ada nggak yang tampil besok tapi Natal? Nggak ada ya? Yang Natal kan harus dihormati karena dia lagi merayakan ya. Oke, silakan di closing. Ya, terima kasih. Berdiri dulu lah. Pakai joki. Makasih ya semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai dulu ya, hai. Hai kamera. Mohon maaf tidak terekam dari awal ya. Ini karena di amar